Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya: doa orang yang terzolimi, doa seorang musafir, dan doa orang tua untuk anaknya. Ada satu kutipan dari seseorang, semoga Allah merahmatinya, yang berbunyi, kita hidup atas doa-doa dari seseorang yang menyayangi, sisanya dari doa orang-orang yang pernah kita sakiti. Di satu sisi, kutipan ini menyiratkan supaya kita berhati-hati agar tidak menyakiti hati orang lain, sehingga mereka menadahkan tangan mengadukan kita kepada Allah. Di sisi lain, kutipan ini menunjukkan bahwa orang-orang yang benar menyayangi tidak akan pernah berhenti mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kita. Lantas, siapa saja yang menyayangi kita? Ada berbagai pilihan jawaban untuk pertanyaan ini. Sebagian akan menjawab suami, istri, kekasih, sahabat, keluarga, dan sebagainya. Namun ada satu orang yang kasih sayangnya kepada kita tidak perlu dipertanyakan. Doa-doa baik yang dirapalkannya untuk kita adalah doa-doa yang mampu menembus langit ke-7. Konon, doa itu disebut dengan doa ibu. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah yang dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Bukhari. Siapa yang tidak mengenal Imam Bukhari? Pengarang kitab hadis yang masyhur dan dinobatkan sebagai kitab tersahih setelah Al-Qur'anul Karim. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 194 Hijriah dari kedua orang tua soleh yang sudah diakui ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Ayah dan ibu Imam Bukhari memiliki cita-cita mulia untuk menjadikan putra kesayangan mereka sebagai seorang ulama besar. Akan tetapi, cita-cita mulia ini tidaklah mudah untuk dicapai. Rintangan pertama hadir ketika sang ayahanda harus berpulang kepada Allah saat Al-Bukhari kecil baru berusia 2 tahun. Harapan dan cita-cita untuk menjadikan Bukhari sebagai ulama kini harus diampu oleh sang ibunda seorang diri. Namun badai tak berhenti di situ. Rintangan selanjutnya muncul selang beberapa tahun kemudian. Saat Al-Bukhari berusia 4 tahun, ia mengalami sakit yang begitu menyiksa. Sehingga puncaknya, Bukhari harus kehilangan penglihatannya secara permanen. Sang ibunda yang tidak kenal lelah terus berusaha kesana kemari untuk menyembuhkan putra sematawayangnya. Akan tetapi apalah daya. Bagi Bukhari, kini senja dan fajar tiada lagi bedanya. Seluruh dunianya kini menjadi gelap gulita. Hilanglah sudah mimpinya untuk menjadi ulama besar. Akan tetapi, orang-orang hebat tidak terlahir dari rahim wanita yang gampang menyerah. Ibunda Imam Bukhari tidak gentar sedikit pun melihat kondisi putranya. Ia terus merajut asa lewat munajat-munajat panjang di dalamnya sujud dan heningnya sepertiga malam. Tak henti-hentinya sang ibunda melangitkan doa dengan penuh ketekunan dan kejujuran hingga berurai air mata, memohon kepada satu-satunya zat yang maha mengabulkan doa demi kesembuhan putra tersayangnya. Entah di munajat kesekian, ketika akhirnya suatu malam ibunda Imam Bukhari bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau alaihissalam berkata,
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya doa dan tangisanmu. Dan benar saja, keesokan harinya Imam Bukhari sudah dapat melihat kembali. Hal ini seperti yang dinukil dalam kitab Tabaqatul Hanabilah jilid 1 halaman 274 dan kitab Tahdzibul Kamal halaman 1170. Muhammad bin Ahmad bin Fadl al-Balki berkata, "Aku mendengar bapakku berkata, kedua mata Muhammad bin Ismail atau Imam Bukhari buta pada waktu kecilnya. Hingga suatu saat ibunya mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim al-Khalil dalam tidurnya. Nabi Ibrahim itu berkata kepadanya, 'Wahai engkau perempuan, sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu lantaran banyaknya tangisanmu.' Lalu pada pagi hari kami melihat, ternyata Allah telah mengembalikan penglihatannya." Masya Allah, begitu dahsyatnya kekuatan doa seorang ibu. Tiap rapal doa yang beliau langitkan menembus langsung ke langit ketujuh hingga ijabahnya tiada lagi perlu ditunda. Konon, berkat doa sang ibunda, Imam Bukhari bukan hanya dapat sembuh dari kebutaan, namun beliau juga Allah karuniai dengan daya ingat yang luar biasa. Hingga akhirnya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah sang yatim ini pun dapat mewujudkan cita-cita mulia kedua orang tuanya untuk menjadi ulama besar. Dan bukan hanya sembarang ulama, ibunda Imam Bukhari telah berhasil mengantarkan sang putra tercinta menjadi ulama termasyhur seantero jagat, yang kitabnya masih menjadi pegangan utama seluruh ulama di dunia setelah Al-Quranul Karim hingga hari ini. Maka tidaklah berlebihan jika Imam Akram Nadwi berkata tentang ibunda Imam Bukhari, beliau mungkin tidak menghasilkan kitab hadis Bukhari, tetapi beliau menghasilkan penulisnya. Demikianlah satu lagi kisah tentang betapa dahsyatnya kekuatan doa seorang ibu. Seandainya saja di atas dunia ini hanya tersisa satu saja manusia yang pernah dan akan selalu mencintai kita apa adanya dan tanpa syarat, dialah ibu. Doa-doanya terus melangit, doa-doanya abadi, memeluk kita walau dimanapun kita berada. Maka sudah menjadi tugas kita untuk membalas ketulusan kasih sayangnya dengan menjadi penyebab surga baginya di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.